Halo semuanya, apa kabarnya? Saya harapkan kalian semua baik-baik saja di rumah dan tetap sehat dan tetap semangat. Oke, di siang hari yang sangat berbahagia ini, saya akan memberikan sebuah cerita pendek yang berjudul Negeri Baru. Tetapi sebelum saya memulai ceritanya, hendaknya saya memberikan sedikit tentang narasi nasionalisme dalam berbahasa. Mungkin jika kita mengenal kata nasionalisme dalam berbahasa itu sudah sangat sering ya. Namun jika kita melihat nasionalisme dalam berbahasa itu pasti kita sudah mengarah ke salah satu pepatah, yaitu mengatakan bahwa eh, bahasa menunjukkan bangsa. Apa maksudnya? Maksudnya di sini adalah bahasa itu jika kita melihat dari salah satu bangsa-bangsa di dunia, kita bisa melihat baik atau buruknya satu bahasa dari bangsa itu tersebut dari bahasa mereka, apakah mereka berkatanya baik atau buruk. Jika kita ke di Indonesia sendiri, hendaknya kita ketika berbicara itu sesuai dengan tutur kata Pancasila. Mengapa? Karena di dalam Pancasila itu adalah Pancasila tersebut adalah sebuah ideologi yang dimana sebagai pandangan hidup, pedoman hidup kita. Dan di dalam Pancasila sendiri itu juga kita menggunakannya ada sebuah fungsi salah satu Pancasila, yaitu adalah sebagai penyaring. Maksudnya di sini adalah jika kita ingin memasukkan budaya asing, ada apa kita apalagi di sekarang ini sangat marak terjadi globalisasi, budaya lain dengan sangat mudah masuknya ke dalam Indonesia, sangat mudah masuk, dan untuk membedakan yang mana yang baik dan buruk, kita dapat menggunakan Pancasila, yaitu salah satu fungsinya adalah sebagai penyaring. Oke. Jadi kita dapat menggunakan Pancasila di sini sebagai penyaring dari budaya luar sehingga hidup kita dapat terjalin dengan baik, tidak ada merugikan orang lain ataupun diri sendiri. Oke, sekarang saya akan langsung saja lanjut ke ceritanya. Ya, semua hari ini saya akan membawakan sebuah cerita tentang sebuah negeri. Negeri ini sangat kaya dengan alamnya, penduduknya yang ramah, sastra dan bahasanya. Namun negeri ini hancur begitu saja hanya karena mulut mereka sendiri. Karena mengingat mulutmu adalah harimaumu. Langsung saja kita berangkat ke ceritanya. Dahulu kala hiduplah sebuah negeri yang sangat makmur, sangat kaya, sangat sejahtera, tak ada kemiskinan. Mereka dipimpin oleh suatu raja yang sangat hebat, sangat-sangat hebat, hingga ia pun dijuluki singa yang agung. Raja tersebut memimpin dengan cukup lama di atas pangku kepemimpinan. Negeri ini sangat bersih dari korupsi dan kolusi nepotisme. Dan negeri ini sangat terkenal dengan pembelajaran sastra dan bahasanya yang sangat-sangat mencolok. Sangat-sangat menarik untuk dipelajari dan sangat melekat dalam kehidupan masyarakatnya. Dan akhirnya negeri ini pun mengadakan sebuah pemilihan di mana negeri ini akan diadakan sebuah pemilihan menggantikan raja yang lama. Di sini rakyat pun mulai memikirkan siapakah yang cocok menggantikan pemimpin yang lama, apakah dia atau dia. Rakyat pun memikirkan dengan sangat jeli tentunya untuk membuat negeri menjadi lebih baik. Nah, di sini akhirnya hari pemilihan pun dimulai. Rakyat mulai berdatangan dengan sangat bersukacita ke tempat pemilihan. Mereka pun akhirnya mulai memilih siapa yang cocok dan siapa yang ada di dalam hati nurani mereka. Mereka pun memilih dan akhirnya pemenangnya pun keluar. Alhasil, raja yang lama digantikan oleh raja yang baru. Raja yang baru ini sangat terkenal dengan keterbukaannya
terhadap dunia luar, termasuk dalam bidang sastra dan bahasa. Nah, ketika hari pertama Raja ketiga dimulai, ia pun mulai mengatur semua peraturan, mengubah semua peraturan dari awal hingga akhir, dan termasuk mencakup pembelajaran sastra dan budaya negeri tersebut. Dan dia pun membuka negeri ini seluas-luasnya terhadap globalisasi. Dengan mudahnya globalisasi masuk ke negeri tersebut dan melekat dalam kehidupan masyarakatnya tidak lama saja. Dan rakyat pun mulai merasakannya. Kebebasan sudah mulai digaungkan, sudah mulai bebas berbicara, menggunakan teknologi dan sebagainya, hingga mereka pun melupakan budaya daerah mereka. Contohnya, pada saat mereka berbahasa, sudah mulai tidak ada lagi cerminan yang merupakan mereka sebuah bangsa itu. Nah, di sini akhirnya pemerintahan tersebut mulai goyah, dikarenakan budaya daerah mereka sudah mulai tergantikan dan adanya ketidakpuasan dari rakyat tersebut terhadap kepemimpinannya. Dari mana kegoyahannya? Tentu saja dari pembelajaran sastra dan budaya tersebut sudah mulai hilang, kesopanan masyarakat sudah mulai hilang, dan raja tersebut secara tidak sadar telah mengubah peraturan dasar negeri ini menjadi lebih buruk. Akhirnya apa yang terjadi? Tentu saja kehancuran, kesenjangan sosial, keburukan sosial, kemiskinan, dan masih banyak lagi masalah. Sampai akhirnya ia pun diancam untuk turun dari jabatannya oleh rakyat sendiri, dikarenakan rakyat sudah tidak puas dan sangat tidak terima terhadap omongan dari pemimpin tersebut yang tidak mencerminkan nasionalisme. Nah, hingga ia pun memulai untuk jatuh. Mereka pun jatuh, pemimpinnya jatuh karena sudah gagal mendapatkan dukungan dari masyarakat. Tidak bisa bertahan lagi dengan lama dan sudah mulai hancur. Akhirnya sudah sangat rusak negerinya, dan apa yang terjadi? Lantas apakah yang dilakukan? Tentu saja memperbaiki peraturan di negeri tersebut. Salah satunya sastra dan budaya mereka sendiri. Mengapa? Karena sastra dan budaya tersebut, seperti yang saya bilang, tradisional mereka sangat melekat, sangat menentukan negeri mereka. Akhirnya pemimpin baru pun datang menggantikan pemimpin yang lama. Maksudnya raja yang kedua tadi. Raja yang ketiga ini benar-benar mengubah menjadi awal, mengubah peraturan menjadi awal, dan menjamin keamanan bagi masyarakatnya. Nah, akhirnya negeri tersebut kembali menjadi baik lagi. Rakyatnya kembali menjadi sopan, beretika, dan akhirnya kesenjangan sosial pun hilang, kemiskinan hilang, dan rakyat lebih sejahtera. Nah, mungkin itu saja yang saya bisa bawakan hari ini, dan saya harapkan teman-teman dapat menerapkan nasionalisme dalam berbahasa, karena sangat penting sekali, apalagi di saat globalisasi ini. Pancasila memang benar-benar diuji, teman-teman. Diuji karena memang kita tidak tahu budaya apa yang masuk sekarang. Karena budaya yang sudah masuk dan mereka pun bebas berkeliaran, menggunakan apapun sudah bebas dan berbuat sesukanya. Jadi saya harapkan melestarikan budaya kita dan melestarikan bahasa kita sendiri dan menggunakan Pancasila adalah hal terbaik untuk mempertahankan negeri ini. Mungkin sekian saja. Terima kasih.